Ibu, Bapak, rekan-rekan pekerja EMP yang saya hormati. Salam She in 5 minutes. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik yang berjudul Sistem Izin Kerja Bukan Sekedar Paperwork. Sebagai perusahaan yang bergerak pada usaha hulu migas, maka sebagian besar kegiatan operasi perusahaan adalah kegiatan yang berisiko tinggi. Mengapa kegiatan EMP disebut sebagai berisiko tinggi? Karena jika pada kegiatan perusahaan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain terjadi insiden, maka akibat yang ditimbulkan dapat berupa kerugian yang sangat besar. Begitu besarnya potensi kerugian akibat insiden, bahkan pada beberapa kasus dapat disebut sebagai bencana industrial disaster istilahnya. Kerugian itu dapat berupa kehilangan kesempatan berproduksi, kerusakan pada peralatan dan pada aset, kerusakan pada lingkungan hidup di sekitar kegiatan operasi, bahkan dapat berupa cedera kepada pekerja yang seringkali cederanya dapat mengakibatkan cacat tubuh, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Amit-amit ya, jangan sampai terjadi di lingkungan kerja EMP. Bagi rekan-rekan kerja yang sehari-harinya bertugas pada kegiatan operasi perusahaan, baik itu operasi produksi, operasi survei seismik, operasi drilling, maupun rekan-rekan yang bekerja pada proyek-proyek konstruksi fasilitas migas, tentunya telah familiar dengan risiko pekerjaan yang dihadapi. Rekan-rekan sekalian juga tentunya familiar dengan metode kerja yang dipersiapkan demi mengendalikan risiko dan mencegah terjadinya insiden. Salah satu cara untuk mengendalikan risiko adalah dengan menerapkan sistem izin kerja atau yang dikenal dengan nama Permit to Work System. Di EMP kita sering singkat dengan nama PTW. PTW merupakan salah satu alat untuk mengendalikan risiko pada kegiatan operasi. Dalam sistem PTW dikenal beberapa otorita yang ditunjuk oleh perusahaan, yaitu sebagai para pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang telah diberikan izin dengan sebaik-baiknya. Saya akan bahas siapa saja otorita di dalam PTW ini, apa tugas dan kewenangan mereka masing-masing. Pertama adalah Performing Authority atau otoritas pelaksana. Dia adalah pihak yang menginisiasi suatu rencana kerja yang akan dilakukan dan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai persiapan, Performing Authority menguraikan rencana kerja dengan sejelas-jelasnya melalui SOP, instruksi kerja yang mencantumkan semua alat, bahan, dan metode sehingga pelaksanaan pekerjaannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk diantaranya adalah identifikasi bahaya dan analisis risiko yang dituangkan dalam Job Safety Analysis, sering disingkat JSA. Yang kedua adalah Approval Authority. Sesuai namanya, dia adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan bagi izin yang diajukan. Approval Authority atau otoritas persetujuan biasanya dijabat oleh penyelia setingkat superintendent atau pada area tertentu bahkan dijabat oleh seorang koordinator, bahkan manajer. Dia akan mempertimbangkan kepentingan suatu pekerjaan, apakah dapat dilaksanakan pada waktu izin itu diajukan, dengan turut memperhitungkan apabila ada risiko yang akan berlipat ganda jika suatu pekerjaan dilaksanakan secara bersamaan. Sebagai contoh, misalnya saja, jika ada pekerjaan panas di area berbahaya yang telah diizinkan, namun belum selesai, lalu ada permohonan izin kerja melakukan pengecatan di area yang sama. Tentunya risiko ini akan menjadi berlipat ganda karena pengecatan akan menggunakan bahan yang mudah terbakar. Atau jika ada pekerjaan yang memerlukan sumber daya pengawasan yang penuh, misalnya telah ada suatu hot work di dalam confined space yang pekerjaannya sangat berisiko. Lalu kemudian ada permohonan pekerjaan lainnya yang tidak berkaitan. Maka seorang approval authority harus mempertimbangkan apakah pekerjaan yang diajukan izinnya ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan hot work di dalam confined space tadi, atau sebaiknya ditunda dulu. Itu sebabnya otoritas persetujuan dijabat oleh penyelia yang tingkatannya cukup tinggi dalam organisasi perusahaan, mengingat tanggung jawabnya dalam mempertimbangkan bahaya suatu pekerjaan. Setelah izin kerja disetujui oleh pihak approval authority, izin kerja tersebut belum berarti telah aktif, karena statusnya belumlah diterbitkan. Itu sebabnya ada otoritas ketiga yang disebut sebagai issuing authority. Dia adalah pihak yang berwenang menerbitkan atau mengaktifkan PTW di lokasi kerja. Biasanya, otorita ini dijabat oleh seorang supervisor
pada suatu proses plan yang posisinya setingkat di bawah approval authority. Sebelum izin kerja diterbitkan, issuing authority harus memeriksa semua persiapan yang dilakukan oleh otoritas pelaksana. Dia memeriksa apakah telah sesuai dengan uraian pekerjaan dan mitigasi bahaya yang ditetapkan. Mereka, issuing authority dan performing authority, harus melakukan inspeksi bersama sebelum izin kerja diterbitkan. Jika semua persiapan telah oke, barulah izin kerja dapat diterbitkan. Itu pun hanya berlaku pada hari izin diterbitkan saja, sehingga jika pekerjaan itu tidak selesai, maka issuing authority akan mensuspend izin kerja tersebut sampai dengan shift berikutnya. Inspeksi bersama harus dilakukan kembali saat izin kerja tersebut akan direvalidasi. Selain pada awal dan akhir pekerjaan, seorang issuing authority juga hendaknya melakukan inspeksi di tengah-tengah pekerjaan demi memastikan semua upaya pengendalian risiko dilakukan secara konsisten. PTW Live Audit istilahnya. PTW memang merupakan suatu paperwork, tetapi jika dilaksanakan sebagai sekedar formalitas, maka tidak akan bermanfaat untuk mencegah insiden. Nah, terlihat kan betapa pentingnya PTW ini dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mengendalikan risiko. Sistem izin kerja bukan sekedar paperwork. Sampai bertemu dalam She in 5 Minutes berikutnya. Terima kasih.